teman-teman semuanya. Welcome back again di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Yeah. Hari ini ada topik seru yang mau aku cuap-cuap lagi sama kalian gitu. Kayaknya vlog ini banyak cuap-cuapnya ya. Ya karena Astrid itu orangnya ya, kalau misalnya di suatu tempat gitu ada sesuatu hal yang berbeda dari apa yang pernah aku alami atau pernah aku rasakan atau pernah aku lihat di Indonesia gitu, pasti walaupun cuma satu topik aja pasti bisa aku ceritain panjang lebar karena memang aku ini orangnya cerewet ya. Jadi kayak gitu. Jadi hari ini kalau kalian udah lihat di thumbnailnya gitu ya, aku mau bahas soal tentang kumpul kebo alias bukan bukan berarti banyak kebo berkumpul gitu ya, itu hanya istilah orang Indonesia bilangnya kumpul kebo. Jadi kayak orang tanpa menikah berkumpul bersama di suatu tempat atau di suatu rumah atau di suatu apartemen gitulah ya. Mengenai hal itu lebih detail. Kalau dulu kan Astrid cuma berbicara soal basicnya aja gitu ya, hal-hal yang berbeda gitu. Tapi aku mau bahas satu hal itu aja gitu karena kemarin banyak sekali kebetulan aku ketemu sama temen gitu dan itu bisa jadi obrolan di video aku kali ini. Tapi sebelum melonjak ke topik ini, Astrid mau promosi dulu seperti biasa. Oke, buat teman-teman ya, terima kasih yang udah subscribe sampai hari ini. Walaupun belum banyak, tapi thank you so much. Support Astrid channel, YouTube channel gitu ya. Buat yang belum, dan kebetulan ngeliat satu video Astrid, boleh tuh lihat video-video yang lainnya. Tapi jangan lupa untuk pencet itu tulisan merahnya subscribe gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di Belanda itu abonneran gitu. Jangan lupa juga untuk klik ke loncengnya gitu biar nggak ketinggalan video-video notifikasi video berikutnya gitu. And of course jangan lupa dikasih jempol alias like, share kalau perlu kamu share atau berikan komen gitu. Astrid orangnya terbuka gitu, sebagai YouTuber baru terbuka banget. If you feel something not good in my video or you have ide gitu ya, kalian punya ide lain gitu yang bisa kalian sampaikan ke Astrid gitu untuk dibikinkan videonya. Kayak dulu-dulu tuh pingin tahu, Astrid, gue pengen ngerti aktivitas lo di Belanda sebagai ibu rumah tangga walaupun gue belum hamil, belum punya anak gitu ya, kayak apa sih. Terus aku bikin kan seputaran kayak di dapur, masak apa, bla 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 gitu. Terus aktivitas sekolah aku kayak apa gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Terus ada beberapa juga, Astrid lama banget nih gue kangen sama make up lo gitu. Yaudah, terus aku bikinin make up. Jadi pokoknya campur-campur lah. Aku ini orang yang sebisa mungkin untuk menuruti apa sih permintaan kalian kalau aku bisa ya, dan itu permintaan positif gitu ya. Dan I try to do gitu. Astrid, tolong dong nyanyiin satu buah lagu pakai gitar. Coba deh nanti aku belajar lagi untuk mainin gitar gitu. Masih ingat sih main gitar, cuman lagunya apa nggak tahu, harus latihan dulu ya. Oke, kapan-kapan live boleh deh ya sambil nyanyi gitu, mainin gitar. Oke, kalau gitu biar nggak ngobrol panjang lebar lagi, kita langsung aja ke topik yang utama. Mengenai kumpul kebo alias status belum menikah tapi sudah hidup bersama gitu di Belanda. Oke. Dan teman-teman semuanya, this is so different. This is berbeda banget sama kebudayaan timur kita. Walaupun sebenarnya aku udah banyak melihat orang yang hiding gitu ya, bersembunyi-sembunyi gitu, melakukan hubungan atau hidup bersama gitu, di satu rumah gitu ya, dibilang kumpul kebo gitu, dengan cara hiding atau tersembunyi-sembunyi. Kalau di sini tidak ada hal seperti itu. Jadi semua orang yang berkeinginan gitu ya, pasangan gitu yang berkeinginan untuk hidup bersama tanpa melakukan status nikah gitu, diperbolehkan, dan itu adalah pilihan hidup mereka. Jadi di Belanda ini sendiri aku menemukan banyak sekali orang-orang gitu yang mereka hidup bersama gitu tanpa melakukan pernikahan gitu, bahkan sudah mempunyai anak gitu banyak gitu. Why that's happen? Kenapa boleh gitu ya? Kenapa itu bisa terjadi, dan apakah di sini ada hukum apa sih namanya, sosialnya gitu. Jadi kalau di negara kita kan orang yang
ini bukan membandingkan this is good, this is not. No, aku tidak akan membandingkan seperti itu. Aku hanya berbicara apa yang aku lihat, apa yang aku tahu gitu ya, untuk berbagi informasi. And when you think this is not good, ya it's not good gitu ya. Dan I don't wanna to, aku nggak mau menerima hal itu. This is for me, untuk agama, untuk budaya aku, this is not good. Aku sangat respect sekali karena aku orang timur gitu ya, jadi aku mempunyai budaya, adat, dan kebiasaan yang orang tua aku ajarkan seperti apa gitu. Walaupun aku stay di Belanda pun ya, I still use adat Indonesia gitu. Makanya aku sama suamiku pun menikah gitu ya, melakukan hubungan pernikahan gitu, melakukan ya hubungan pernikahan. Terus di sini pun sudah didaftarkan secara legal bahwa kami sudah suami istri gitu ya. Ya, seperti itulah aku dan suamiku gitu. Walaupun suamiku punya adat lain di sini yang membebaskan untuk tidak menikah hidup bersama, but I said to my husband before we married, sebelum kita menikah, sebelum kita bersama gitu, if you want me, kalau kamu mau aku gitu ya, kamu harus mengikuti adat aku, ya kamu harus menikahi aku secara resmi legal, baru aku mau sama kamu gitu. Dan suamiku ternyata karena dia juga ada darah Indonesianya, dia mengerti akan hal itu dan kita melakukanlah gitu. Tapi di samping itu aku mau berbicara soal hal lain mengenai topik kita hari ini. Kumpul kebo kenapa sih bisa terjadi gitu ya? Ya, Belanda ini kan negara yang cukup apa ya? Menghormati hak-hak gitu, termasuk ke hak untuk berbahagia, hak untuk melakukan pendapat, hak untuk menentukan hidupnya gitu ya, termasuk salah satunya seperti itu. Makanya di sini pun juga setiap orang yang ingin bahagia dengan pasangannya, mau itu pasangan laki-lakinya, mau pasangan perempuannya, atau sesama perempuan atau sesama laki-laki, di sini diperbolehkan, itu hak mereka gitu. Itu pilihan hidup mereka. If you feel that's happy for you, ya just do it. Makanya benar-benar dilegalkan gitu, pernikahan secara lesbi, pernikahan secara homo, dan juga hubungan laki-laki dan perempuan tanpa status pernikahan, hidup bersama dan mempunyai anak gitu. Banyak banget terjadi, bahkan aku sudah melihat banyak beberapa orang Indonesia di sini yang hidup dengan pria bule di Belanda pun banyak yang tidak melakukan status pernikahan. Itu juga banyak di sini. Ada mereka yang memang pertama kali datang ke sini sudah dengan status tersebut gitu ya, maksudnya perempuan Indonesia yang dibawa ke Belanda gitu tanpa status pernikahan, hidup bersama, mempunyai anak gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga mereka saat pertama kali bertemu menikah, kemudian bercerai dan akhirnya menemukan pasangan lain gitu dengan bule yang ada di Belanda, atau mungkin bule lain yang hidup di Belanda gitu ya. Mereka hidup bersama tanpa status menikah dan punya anak. Itu juga banyak yang aku ketahui atau aku lihat gitu ya di sini gitu. Aku tidak akan berbicara siapa-siapanya, but aku cukup respect dengan apa yang menjadi pilihan mereka gitu ya. Walaupun secara pribadi aku tidak akan mengikutinya gitu. Aku tetap lebih demen dengan hidup adalah mempunyai pasangan, adalah dengan menikah, punya anak, dan seperti itu. Dan generasi ke generasi pun aku juga akan mengajarkan anak-anakku gitu, karena aku sama suamiku juga sudah komitmen gitu. That's when suatu saat kita punya anak, kita ajarkan ke anak-anak kita kalau bisa memilih pasangan dan menikah dengan pilihan kamu, kalau bisa adalah sekali seumur hidup dengan cinta dan kesetiaan gitu ya. Itu yang kami sudah diskusikan untuk masa depan kami, dan semoga semuanya ya berjalan lancar dengan semestinya gitu ya. Itu yang menjadi harapan kita gitu. Dan tapi ya setiap orang itu kan punya pilihan pribadi sendiri-sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi gitu, aku sempat ketemu sama teman aku gitu, I will not say we is siapa orang itu gitu. And waktu itu dia datang ke sini gitu ya dengan suaminya gitu. Dan aku bilang, "Did you married? Di mana?" Aku bilang seperti biasa kan. Terus dia bilang, "No, aku nggak married, Astrid." "Oh, and so kamu tinggal bersama someone wonen?" Aku bilang gitu.
hidup bersama aja gitu tanpa nikah. Iya, oke. That is for people in here, untuk orang di sini dengan hal seperti itu biasa gitu loh. Maksudnya nggak yang masa sih kamu gini-gini. Nah, we respect, kita menghormati apapun yang menjadi keputusan hidup setiap orang gitu ya. Kita nggak boleh memaksakan, di sini orangnya seperti itu. Jadi memang sudah ada peraturan bahwa kita harus menghargai apa yang menjadi pilihan atau pilihan hidup seseorang. Bahkan Astrid sendiri datang ke sini gitu ya. Kalau misalnya ada kamu ketemu sama pasangan lesbi, kamu ketemu sama pasangan homo gitu, kita juga harus menghormati. Kita nggak boleh ih apa sih ini nih, itu dilarang, itu diskriminasi. Dan kita diajarkan sebagai orang yang datang gitu ya, aku kan penduduk baru gitu ya, datang ke sini, negara ini punya aturan bla 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 bla, kita harus menerimanya. Beberapa aturan itu yang walaupun itu berbeda atau tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan jiwa naluri kita, atau tidak sesuai dengan prinsipal hidup kita gitu, but kita diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai apapun keputusan orang lain, termasuk salah satunya keputusan kebahagiaan orang lain seperti itu. Itulah yang terjadi di negara Belanda ini gitu ya. Kita ambil positifnya teman-teman, jadi it's not always just the negative thing gitu, just positif aja. Sama aja kok, orang di sini punya, orang Belanda itu juga di sini punya kehidupan kayak gini. Kalau aku sebagai orang timur, aku cerita sama suamiku dengan kebudayaan di timur, di Indonesia itu bla 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 seperti ini, walaupun misalnya ada 1 2 3 hal gitu yang nggak sesuai dengan suamiku gitu, tapi suamiku tetap menghargai. That is your budaya, that is your prinsipal hidup, that is your choice. I just respectful, aku menghormati, menghargai keputusan itu. Dan suamiku nggak yang nah. Jadi itu yang membuat kita learn akar, belajar bersama dengan dua hal yang berbeda, dua prinsipal yang berbeda, dua budaya, kebiasaan yang berbeda, and all the thing is different gitu. Ya, semuanya saling belajar. Dan apakah kalau kalian tanya mengenai kumpul kebo di sini gimana dengan nasib anaknya, terus apakah ada yang namanya sosial hukum gitu ya, yang tadi aku bicarakan, kalau aku melihat di Indonesia kan kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu sebelum menikah kan ada mungkin beberapa daerah yang dicambuk secara umum gitu atau di aku terakhir itu melihat ada yang dieret-eret gitu ya, kayak dipawai gitu sama RT-nya apa sama siapa gitu ya. That is oke, mereka melakukan hubungan itu oke, but nggak sampai harus segitunya kali ya. Kalau aku sih kayaknya kurang setuju gitu. Kalaupun kamu menghakimi, just with sama orang itu, just komunikasi mungkin, tapi I'm not agree harus dieret-eret di umum gitu dengan telanjang dan sebagainya gitu. I'm not agree with that, sorry, but semuanya kan bisa dibicarakan, nggak harus dipermalukan secara direct gitu. Walaupun untuk negara kita itu adalah suatu hal yang memalukan melakukannya gitu ya. Itu hal sosial gitu ya, hal hukum sosial yang biasanya bisa didapatkan di Indonesia kalau melakukan kumpul kebo gitu. Bagaimana dengan di sini? Di sini enggak. Jadi biasa orang yang kalau kumpul kebo punya anak itu just biasa. Kita juga misalnya dia hidup bersama gitu, kayak temanku gitu, dia hidup bersama-sama bule gitu, terus aku bilang itu suamimu ya mbak? No, this is not my suami. Biasa orang di sini kayak bilang no, itu bukan suami aku, itu friend aku gitu, kayak pacarnya gitulah. Oh oke. Jadi terus misalnya mbak itu anaknya, iya anaknya dari suaminya, bukan dari suami aku, dari teman aku gitu. Jadi orang sini tuh itu yang pertama kali bikin aku kaget juga. Dulu aku ketemu sama temannya suamiku gitu, terus kita ngobrol gitu kan, agak lumayan lebar gitu. Oh ini istri kamu ya? Iya aku istrinya ini, aku bilang ini iya dia istriku, terus kenalan gitu kan sama temennya suamiku gitu. Terus ngobrol gitu, iya aku juga pingin nih besok mungkin sekitar 3 tahun lagi lah aku pingin punya anak gitu. Padahal dia tuh belum punya, nggak ada yang namanya iya nih, kalau di Indonesia iya nih aku mau nikah besok, ini udah punya pacar gitu. But dia tuh belum punya pacar, belum ada harapan ini, tapi udah bilang
ya nih aku besok pokoknya sekitaran 2 tahun 3 tahun lagi lah aku pingin punya baby gitu. Dan di sini kamu kalau mau punya baby itu terserah pilihan kamu, kamu mau berhubungan dengan orang yang kamu sukai atau oh, oke gue pingin punya anak dari laki-laki itulah misalnya kayak gitu ya. That is your choice, atau kamu misalnya mau cari donor sperma gitu untuk kamu punya anak gitu, atau mungkin lewat suntik gitu, that is your choice, all the thing is possible. Semuanya bisa memungkinkan tergantung apa yang kamu mau gitu ya. Dan di sini seperti itulah, awal-awal aku kaget gitu ya, karena dulu kan aku cuman berkunjung untuk 3 bulan di sini, back again to Indonesia, 3 bulan ke sini, back again to Indonesia. But now because I'm stay for a long time, aku udah menetap di sini gitu, jadi peraturan menetap itu ada lagi gitu, bahwa kita harus diajarkan untuk namanya untuk partisipasi verklaring gitu, jadi pernyataan berpartisipasi mengenai aturan dan ketentuan terus kebiasaan adat dan budaya yang ada di Belanda yang harus bisa kita terima walaupun bertolak belakang dengan diri kita kayak gitu. Itu diterima maksudnya bukan berarti kita mengikuti gitu, enggak sih. Diterima tuh maksudnya kita menghargai gitu. Menghargai itu enggak harus kita mengikuti atau sama dengan aturan tersebut kok. Cukup dengan menghargai, respect, oke, that was it. Enggak harus kita sama dengan itu gitu. Itu yang dimaksudkan dengan menerima yang ada di Belanda ini gitu. Terus for example again ada pertanyaan misalnya, Astrid terus misalnya nih ada orang yang ternyata di sana terus kumpul kebo, terus mereka punya anak gitu, terus what's happen with anak. Kalau di Indonesia kan kalau untuk anak gitu, misalnya kita nggak kumpul kebo atau katakanlah nggak nikah tapi sirih ya, secara agama itu uh, apa sih, legal gitu, boleh ya secara agama, tapi secara negara kan nggak kuat kalau sirih. Kalau di sini nggak ada sirih, nggak ada nikah gitu terus punya anak, terus what's happen with the baby, what's happen with anak nanti gitu, apakah dapat cemoohan juga di sekolah bla bla bla. Enggak, di sini biasa aja, tidak dapat cemoohan, orang sudah menerima dengan hal itu, orang sudah tahu dengan hal itu. Terus bagaimana nasibnya anak itu, apakah secara mental dan lain sebagainya? Enggak, secara mental anak itu sama dengan anak yang dilahirkan secara nikah gitu, kita sama itu. Terus apakah secara nasib juga sama? Maksudnya nasib itu dalam artian kalau anak yang secara pernikahan kan otomatis kan ya maksudnya mungkin biaya gitulah ya, katakanlah, sorry, biaya gitu gimana gitu, apakah bisa cuman ibunya aja gitu. Di sini itu anak itu sejak dia lahir sampai dengan maksimal umur 18 tahun itu bisa dibilang sebagai aset negara. Jadi negara itu sangat bertanggung jawab penuh dengan anak. Don't worry, anak yang mau dari kumpul kebo itu akan tetap yang namanya sekolah gratis sampai usia 18 tahun gitu ya, 17 ya 18 tahun gitu mereka mendapatkan sekolah gratis, dan mereka juga mendapatkan tunjangan sebagai anak gitu. Jadi tergantung usianya, nanti semakin tinggi usianya, misalnya usia dengan 3 tahun sama 6 tahun tunjangannya akan lebih banyak yang 6 tahun gitu, karena kan kalau yang 6 tahun itu kan nanti tunjangannya dia harus mungkin beli apa sih, buku kayak atau hal-hal yang mendukung untuk kepintaran mereka, misalnya laptop atau komputer atau segala macam gitu. Itu termasuk yang namanya tunjangan negara. That's the reason why bahwa semua anak yang dilahirkan di sini itu adalah aset negara untuk negara ini. Jadi negara harus benar-benar mendukung penuh untuk kelanjutan hidup, kelanjutan kecerdasan anak gitu. Jadi secara pendidikan akan didukung, secara makan akan didukung gitu ya, dan pokoknya banyak banget lah segala macam hal-halnya gitu ya untuk anak sampai usia 18 tahun. Jadi nanti setelah 18 tahun kalau misalnya anak itu mau sekolah atau dia misalnya mau kerja terus sambil sekolah itu kan, kalau udah 18 tahun kan itu udah dianggap dewasa. Jadi itu jadi pilihan mereka pun. Kalau di sini pun usia 18 tahun itu misalnya mereka mau sekolah gitu, ibunya nggak mampu gitu ya, orang tuanya nggak mampu, but mereka mau tetap ambil apa sih, lebih tinggi gitu, jenjang yang lebih tinggi, jadi possible tuh pemerintah akan memberikan pinjaman kamu untuk ke sekolah. Jadi nanti pemerintah berbiayain kamu untuk sekolah, jadi setelah kerja nanti kamu balikin gitu. That's possible in here. Jadi anak yang
hasil dari kumpul kebo ataupun enggak gitu, tetap punya hak yang sama. Karena di sini ya semua orang itu punya hak yang sama, mau itu dari, kita bicara tentang kumpul kebo ya, mau dilahirkan dari rahim apa, rahim mana, kulit yang berwarna apa gitu ya, seorang in Nederland dan punya ini keluarga negaraan Belanda gitu, itu anak adalah aset negara yang harus tetap negara perjuangkan dan negara support gitu ya untuk hidup dan pendidikannya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman semuanya mengenai kumpul kebo yang ada di Belanda gitu. Is so different. Uh, aku bicara hal seperti ini bukan untuk memberikan that is not important thing gitu ya. Mungkin untuk beberapa kalian yang mendengarkan hal ini itu bukan hal yang penting gitu, but I just wanna share to you bahwa ada di belahan dunia lain gitu yang dengan hal topik yang sama, kumpul kebo di Indonesia seperti ini, kumpul kebo di Belanda seperti ini. That is the different thing yang aku mau ungkap gitu loh sama kalian. Bukan maksudnya this is the best, this is not best, oh this is more best than this not. Just wanna share aja cara point of view, cara pandang gitu, sudut pandang negara ini tentang topik ini, tentang topik kumpul kebo gitu. Dan aku sebagai orang Asia yang pernah hidup di Asia juga, aku juga tahu sebagai sudut pandang orang Asia aku sendiri gitu mengenai kumpul kebo yang ada di Asia kayak gitu. Buat aku sendiri, aku tidak akan mengejudge orang tersebut gitu ya, jadi pilihan orang tersebut. Tapi aku pribadi sendiri, itu pilihan hidup mereka, that is your choice ya. Aku tidak akan ikut campur dengan hal itu gitu. But I have a principle hidup sendiri bahwa I'm more happy, I'm more like when I choose someone gitu to be husband in my life, that is my husband now gitu, dengan status pernikahan dan kita punya anak dengan dilegalkan sebagai status menikah gitu. Dan that is more happy, more tenang sebagai prinsipal hidup yang aku jalani gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu sih teman-teman semuanya. Topik hari ini mengenai kumpul kebo, seperti apa sudut pandangnya, apa yang terjadi secara mentalitas untuk anaknya atau orang lain menganggapnya seperti apa gitu ya. Kalian jadi sudah sedikit mengerti gitu, ternyata di belahan dunia lain gitu ya, di belahan negara lain seperti ini point of view alias sudut pandang orang melihat dari topik kumpul kebo. Nah kayak gitu sih teman-teman semuanya, I just wanna share gitu buat kamu yang mendengarkan video ini, hanya untuk share aja, open minded gitu, wawasan semakin terbuka. But everything your choice life, semua pilihan hidup kamu adalah di tangan kamu gitu ya. Just keep what you wanna. Kalau kamu merasa bahwa don't like kumpul kebo, just keep it. Just keep it and go ahead gitu ya with what you feel comfortable. Apa yang buat kamu lebih nyaman gitu ya. Buat kamu lebih istimewa bahwa kamu harus menikah seperti adatnya yang sudah ada di Indonesia. Just do it, just keep it and go ahead, just like that ya. Ini hanya sekedar sharing aja mengenai kumpul kebo yang ada di Belanda seperti itu. So buat kalian semuanya yang misalnya ada topik-topik tertentu atau hal-hal tertentu, satu aja gitu yang pengen kalian ketahui gitu, just say aja, tinggal bilang aja. Astrid orangnya open minded, terbuka. Misalnya kalian pengen tahu, Kak, kalau suami Belanda di sana kayak gimana sih sifatnya, of something like that, of gimana sih kalau misalnya ini, just misalnya hanya satu topik aja, kalian bisa request, kalian bisa komen aja gitu ya. But jangan marah kalau misalnya aku komen agak sedikit lama gitu, mungkin karena aku ada aktivitas yang lain. Kalau misalnya dari komen kamu gitu pingin dari komen kamu itu jadi satu topik yang bisa aku bikinkan video, I try to make a video for you gitu ya, buat kalian semua. Oke, so segitu dulu teman-teman semuanya mengenai topik hari ini.
mengenai kumpul kebo yang ada di Belanda seperti apa. Semoga bisa membuat kalian sedikit open minded gitu, atau mengerti gitu, atau sedikit oh jadi seperti itu yang seperti nambah pengetahuan gitulah ya. Bukan berarti harus mengikuti ya, just menambah pengetahuan. Tidak diwajibkan untuk masa sih aku harus mengikuti omongannya Astrid. I never, aku tidak pernah mengajarkan apa sih subscriberku atau orang yang menonton video aku ini untuk mengikuti apa yang aku ungkapkan atau apa yang aku sampaikan, informasi-informasi yang ada. Now, just to make you open minded is like what gitu. Bukan harus mengikuti. Just do with your adat, lakukan dengan adat kita, adat timur gitu. Kalau harus adat timur kita ya harus menikahlah dengan pasangan yang kamu cintai gitu, dan kalian mempunyai generasi-generasi anak gitu. Oke, kalau gitu Astrid harus pamit. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya di YouTube Astrid channel Pasutri Indonesia Belanda, and don't forget of course to subscribe, like, and aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video Astrid yang lainnya, and comment dan juga share kalau menurut kamu video ini juga lumayan bermutu gitu ya, untuk bisa kamu share ke negara tetangga lain ataupun khalayak yang lain mengenai kumpul kebo yang ada di Belanda seperti apa. Oke, kalau gitu Astrid pamit. Thanks for watching. Sehat terus buat kalian, and keep positive, and of course selamat beraktivitas. Dadah, love you.